Kehidupan bukan rutinitas, kehidupan harus terus bertumbuh. Layaknya sebuah pohon, benih yang bagus, perawatan yang bagus, lahan yang subur akan menghasilkan buah yang maksimal. Siapa yang mengisi kehidupan dengan upaya maksimal, dia akan memetik hasilnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan upaya-upaya yang tepat dalam kehidupan di saat ritme kesibukan kita yang amat tinggi, sementara semua orang hanya mempunyai waktu 24 jam per hari? Kuncinya adalah prioritaskan yang prioritas. Banyak orang terperangkap dalam kesibukan dunia, bergerak cepat dan tergesa-gesa mengerjakan banyak hal yang belum tentu hal tersebut prioritas baginya, hanya supaya terlihat sangat sibuk. Orang sukses dalam kehidupan bukan orang yang paling sibuk, tetapi orang yang dapat menentukan mana yang penting yang harus dilakukan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang tidak perlu dia lakukan. Terkadang kita perlu memperlambat ritme hidup agar mempunyai waktu untuk bersyukur dan merenung, membangun mimpi masa depan, dan menyusun rencana untuk mewujudkannya. Pikirkan masalah besar dalam hidup Anda dan pikirkan potensi besar yang dapat didaya gunakan. Lepaskan pikiran bebas untuk berimajinasi, memikirkan gagasan-gagasan baru. Singkirkan berbagai prasangka negatif yang mengganggu pikiran dan lanjutkan dengan menentukan yang prioritas. Seorang pemikir hebat dapat menggunakan otaknya untuk menangani banyak isu dan permasalahan yang berbeda-beda dalam waktu bersamaan. Namun dia tetap fokus untuk menangani hal-hal yang penting dan prioritas agar tugas yang berskala kecil tidak merintangi prioritas yang lebih besar. Harus dipahami bahwa kegiatan yang paling prioritas adalah kegiatan yang paling penting. Terdapat 6 kiat bagaimana memprioritaskan yang prioritas. Pertama, terapkan prinsip 80-20. Ini adalah prinsip Pareto bahwa 80% hasil akan datang dari 20% upaya yang Anda kerahkan. Jangan sampai terbalik, kita menghabiskan waktu 80% untuk hal-hal yang hanya memberikan kontribusi sebesar 20% dari seluruh hasil yang kita tuai. Hasil tidak selalu identik dengan materi atau uang yang didapat saat ini, karena ada hasil yang intangible namun sangat penting untuk masa depan kita. Misalnya, membangun jejaring dengan orang-orang penting, mengembangkan usaha untuk masa depan, dan masih banyak lagi. Mulailah dengan membuat daftar kegiatan yang sering Anda kerjakan. Kemudian berilah nilai pada masing-masing kegiatan. Pilih 50% kegiatan yang tertinggi nilainya. Bagaimana dengan 50% kegiatan yang nilainya kecil? Pikirkan, apakah Anda bisa hilangkan atau delegasikan. Kiat kedua adalah menetapkan tujuan. Tulis beberapa tujuan Anda dengan jelas dan merincinya menjadi sasaran-sasaran antara yang dapat dikelola sehingga dapat mengukur kemajuan atau pencapaiannya dalam perjalanan waktu. Tindakan menulis tujuan dapat menghasilkan komitmen yang lebih besar. Tetapkan tujuan yang SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, jelas waktu pencapaiannya. Terapkan prinsip Pareto untuk memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan yang paling penting. Ranking tujuan-tujuan yang telah Anda buat, yang paling penting di ranking pertama, pilih sekitar 3 tujuan yang paling penting. Tujuan mana yang akan membuat Anda mencapai kemajuan paling besar? Itulah tujuan yang paling penting untuk diprioritaskan. Kiat ketiga adalah menghilangkan kegiatan-kegiatan bernilai rendah secara berkesinambungan. Dalam perjuangan mencapai tujuan, hal-hal kecil selalu bermunculan menyita waktu dan perhatian, merintangi kita untuk mewujudkan tujuan yang besar. Jangan pernah ragu untuk memotong kegiatan-kegiatan rutin yang tidak berkaitan dengan tujuan yang telah Anda tetapkan. Kiat keempat adalah memonitor dan mencegah omong kosong. Jangan menunggu kesempurnaan untuk bertindak, karena akan menjadikan tujuan Anda hanya sebagai omong kosong belaka. Berpikir adalah hal yang sangat baik, tetapi menghabiskan waktu untuk berpikir tanpa tindakan tentulah sangat tidak baik. Mulailah untuk bertindak. Jangan pernah menunda pekerjaan atau kegiatan yang telah kita tetapkan sebagai kegiatan penting dan prioritas. Biasanya orang akan menunda pekerjaan yang sulit dan kurang menyenangkan. Hindarilah hal itu. Kiat kelima adalah mendelegasikan pekerjaan. Anda harus memusatkan perhatian hanya pada hal-hal penting yang dapat Anda kerjakan. Prioritaskan wilayah-wilayah
di mana keahlian dan minat Anda dapat menciptakan kemajuan besar. Delegasikan pekerjaan atau hal-hal kecil kepada orang yang sesuai. Belajarlah untuk mempercayai orang lain bahwa mereka bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Anda delegasikan. Bila hasilnya kurang memuaskan, tugas Anda untuk membimbingnya, bukan mengambil alih pekerjaan kecil tersebut. Kiat keenam adalah mengerjakan pekerjaan yang paling penting lebih dahulu. Biasanya orang akan mengerjakan pekerjaan yang paling mudah tanpa melihat apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut penting. Bedakan pekerjaan yang mendesak dan pekerjaan yang penting, walaupun keduanya memerlukan perhatian yang sama. Setiap hari pikirkan kegiatan-kegiatan yang telah Anda tetapkan sebagai kegiatan penting untuk mencapai tujuan Anda, dan selesaikan hal tersebut terlebih dahulu. Segera prioritaskan yang prioritas, pusatkan perhatian dan daya upaya. Kita akan mencapai hasil yang maksimal. Sampai jumpa.